Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safia Kacoa. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas dan keterampilan disiplin kelas. Kita langsung ke pembahasannya saja. Yang pertama itu keterampilan mengelola kelas. Pengertian keterampilan mengelola kelas. Menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola, menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggara, mengurus, dan menjalankan. Menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Masalah dan pengelolaan kelas. Menurut Abdul Majid, dalam pengelolaan kelas terdapat dua masalah, yakni masalah individual dan masalah kelompok. Tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila guru dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi. Adapun masalah-masalah pengelolaan kelas yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama itu masalah individu, yang kedua masalah kelompok. Saya jelaskan yang pertama, masalah individu, yaitu masalah individu muncul karena dalam individu ada kebutuhan yang ingin diterima oleh kelompok dan ingin mencapai harga diri. Apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi melalui cara yang baik, maka individu yang bersangkutan akan mencari cara lain untuk mencapai kebutuhannya dengan kebutuhan tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu. Kedua, masalah kelompok. Adapun masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yang pertama itu kurangnya kesatuan ditandai dengan konflik antara individu dengan kelompok, misalnya konflik antara jenis kelamin. Kedua, ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja, misalnya keributan, kegaduhan, berbicara keras, bertingkah laku yang mengganggu saat mereka diharapkan bekerja dalam suasana tenang di tempat duduk masing-masing. Ketiga, reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas ditandai dengan kesan permusuhan terhadap anak-anak yang tidak diterima oleh kelompok, menghalangi usaha kelompok. Keempat, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan disiplin kelas. Hakikat disiplin kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin sendiri sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan discipulus plus discipulus, yang berarti perintah dan peserta didik. Jadi disiplin dapat dikatakan sebagai perintah seorang guru kepada peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kelas. Faktor yang mempengaruhi disiplin kelas sebenarnya sangat kompleks dan sering sukar untuk diidentifikasi. Namun untuk kemudahan mempelajarinya, faktor tersebut kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama faktor fisik, faktor sosial, dan faktor psikologi. Pertama itu faktor fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi disiplin kelas mencakup guru, siswa, dan ruangan kelas. Kondisi fisik guru antara lain tampak dalam penampilannya akan mempengaruhi ketaatan siswa pada guru. Guru yang penampilannya rapi, sehat, dan tampak bersemangat
akan lebih mudah mengatur siswanya daripada guru yang tampak lurus, lesu dan lesu. Kedua, faktor sosial. Faktor sosial, kualitas interaksi sosial atau kualitas hubungan guru siswa-siswa juga mempengaruhi disiplin kelas. Hubungan yang akrab dan sehat, saling mempercayai akan mampu meningkatkan disiplin kelas. Sebaliknya hubungan yang tidak akrab, tidak sehat, misalnya munculnya rasa iri, cemburu, serta saling mencurigai, akan mengurangi ketaatan siswa kepada aturan kelas. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis atau kejiwaan dianggap sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan siswa. Faktor psikologi mencakup antara lain perasaan seperti sedih, senang, marah, bosan, benci, dan sebagainya, dan kebutuhan seperti keinginan untuk dihargai, diakui, dan disayangi. Strategi penanaman dan penanganan kelas. Yang pertama, pandangan terhadap penanaman dan penanganan disiplin kelas. Penanaman disiplin kelas disikapi secara bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandang. 2. Strategi penanaman disiplin kelas. Cara yang dapat dicoba dalam menanamkan disiplin kelas dan yang dapat disesuaikan dengan kelas. Terapkan aturan secara fleksibel atau luwes sehingga tidak merasa tertekan. Hal ini berkaitan dengan jadwal pelajaran yang biasanya sangat ketat. Jika keadaan menurut lain, ubahlah jadwal pelajaran sehingga anak-anak merasa tidak tertekan, atau kalau waktu yang ditempatkan untuk mengerjakan suatu sudah habis, sedangkan sebagian besar anak belum dapat menyelesaikan tugas tersebut, tambahkan waktu untuk mengerjakan atau mencari alternatifnya. Keempat itu, sesuaikan penerapan aturan dengan tingkat perkembangan anak. Misalnya siswa kelas rendah mungkin masih perlu diperiksa kebersihan kuku dan pakaiannya, tetapi untuk siswa kelas tinggi mungkin hal itu tidak perlu lagi, atau aturan untuk mendapat giliran sebagai komandan upacara mungkin lebih cepat untuk kelas-kelas tinggi daripada untuk kelas rendah. Yang terakhir itu, libatkan siswa untuk membuat aturan kelas. Sekali lagi, hal ini mungkin masih baru bagi situasi Indonesia, tetapi sebagai guru yang memperhatikan kebutuhan anak, Anda tentu dapat mencobanya. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang keterampilan mengelola kelas dan disiplin kelas. Saya mohon jika ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.